Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Safaatul Leli Anissa dari SMK Negeri 1 Pitu akan memberikan penjelasan materi mengenai jurnal khusus. Nah, pada materi kali ini, jurnal khusus mengacu pada kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.10 menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus pada perusahaan dagang. KD 4.10 melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi pada jurnal pembelian dengan benar. Yang kedua, menganalisis dan mencatat transaksi pada jurnal penjualan dengan benar. Yang ketiga, menganalisis dan mencatat transaksi pada jurnal penerimaan kas dengan benar. Yang keempat, menganalisis dan mencatat transaksi pada jurnal pengeluaran kas dengan benar. Dan yang terakhir, menganalisis dan mencatat transaksi umum lainnya pada jurnal umum dengan benar. Kemudian, sebelum masuk ke materi jurnal khusus, apa sih yang namanya perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara, tidak mengubah bentuk dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, setelah mengetahui perusahaan dagang itu apa, sekarang yang namanya jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Pada jurnal khusus terdapat 5 macam jurnal. Yang pertama, jurnal pembelian. Yang kedua, jurnal penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir, yaitu jurnal umum. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan masing-masing jurnal tersebut. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Untuk kolom jurnalnya berisi apa aja? Nah, kolom jurnal pembelian, kolom yang pertama adalah tanggal, kolom yang kedua nomor faktur, kolom yang ketiga keterangan, kolom keempat termin, kolom kelima ref, dan kolom yang terakhir adalah kolom debit dan kredit. Kolom debit berisi akun pembelian dan kolom kredit berisi utang dagang. Untuk lebih memahami, mari kita simak soal transaksi berikut. Pada 13 Maret 2020, PT Pangestu membeli barang dagang pada PT Sinar seharga Rp40 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dengan nomor faktur FB_171. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya? Pembelian bertambah di sebelah debit 40 juta dan utang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 40 juta. Jika dicatat ke dalam jurnal pembelian, maka berikut jurnalnya. Untuk kolom tanggal diisikan tanggal transaksi yaitu 13 Maret 2020. Untuk kolom nomor faktur diisikan nomor faktur yang terjadi yaitu FB_171. Untuk keterangan bisa diisikan dengan nama perusahaannya yaitu PT Sinar. Untuk kolom termin diisikan syarat pembayaran 2/10 N/60. Dan untuk kolom debit dan kredit yaitu diisikan nominalnya sebesar 40 juta. Nah, setelah itu yang kedua, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Untuk jurnalnya sendiri berisi kolom pertama kolom tanggal, kolom kedua nomor faktur, kolom ketiga keterangan, kolom keempat termin,
kolom kelima ref, dan kolom terakhir yaitu kolom debit dan kredit. Kolom debit berisi akun piutang dagang dan kolom kredit berisi akun penjualan. Nah, kemudian kita bahas soal transaksi berikut. PT Pangestu menjual barang dagang secara kredit pada PT Rahayu sebesar 15 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Faktur nomor FC /172 tertanggal 14 Maret 2020. Maka jurnalnya, piutang dagang bertambah di sebelah debit 15 juta rupiah dan penjualan bertambah di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Untuk pencatatan ke dalam jurnal penjualannya adalah kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi yaitu 14 Maret 2020. Kolom nomor faktur diisi dengan nomor faktur FC /172. Kolom keterangan diisikan dengan PT Rahayu. Kemudian kolom termin diisikan syarat pembayarannya yaitu 2/10 N/30. Kemudian kolom terakhir yaitu kolom debit akun pembelian dan kolom kredit akun utang dagang diisikan nominalnya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Nah, kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat segala penerimaan kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang. Misalnya, pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, penerimaan pendapatan lain-lain di luar usaha. Nah, untuk jurnalnya, kolom yang pertama adalah kolom tanggal. Kolom yang kedua yaitu nomor bukti. Kolom yang ketiga keterangan. Kolom keempat ref. Kolom kelima yaitu kolom akun potongan penjualan di sisi debit. Kemudian kolom akun kas di sisi debit. Kolom piutang dagang di sisi kredit. Kolom penjualan di sisi kredit. Dan kolom serba-serbi jika ada akun selain piutang dagang dan penjualan di sebelah kredit. Nah, untuk soal transaksinya kita simak sebagai berikut. Pada tanggal 15 Maret 2020 diterima pendapatan bunga bank sebesar 250.000 dengan nomor bukti BKM /21. Jurnalnya, kas bertambah di sebelah debit 250.000 dan pendapatan di sebelah kredit 250.000. Jika dicatat dalam jurnal penerimaan kas, maka jurnalnya sebagai berikut. Kolom tanggal kita isikan dengan tanggal transaksi yaitu 15 Maret 2020. Kolom nomor bukti kita isikan dengan BKM /21. Kemudian kolom keterangan kita isikan keterangan terjadinya transaksi yaitu pendapatan bunga bank. Nah, dari situ juga kita tuliskan nama akun di sebelah kredit yaitu pendapatan bunga. Kemudian nominalnya kita isikan di sisi debit akun kas. Dan di sisi kredit pada serba-serbi akun pendapatan bunga. Nah, setelah ini jurnal yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat semua pengeluaran kas secara tunai yang berhubungan dengan usaha dagang. Misalnya, terjadinya pelunasan utang dagang, pembelian tunai, dan pengeluaran beban lain-lain di luar usaha. Untuk kolom jurnal pengeluaran kas, kolom yang pertama berisi tanggal, kolom yang kedua nomor bukti, kolom yang ketiga keterangan, kolom yang keempat ref, kolom yang kelima akun utang dagang di sisi debit,
Kolom selanjutnya akun pembelian di sisi debit. Kemudian kolom serba-serbi jika ada akun selain utang dagang dan pembelian di sisi debit. Kolom selanjutnya potongan pembelian di sisi kredit. Dan kolom terakhir akun kas di sisi kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak soal transaksi berikut. Pada tanggal 5 Maret 2020, perusahaan melunasi pembelian yang dilakukan secara kredit pada PT Jaya sebesar 50 juta karena dilunasi sesuai persyaratan, maka PT Jaya memberikan diskon sebesar 2%. Nomor bukti BKK-21. Maka untuk menuliskan jurnalnya, kita hitung terlebih dahulu potongan pembelian 2% dikalikan dengan nominal pelunasannya yaitu 50 juta sama dengan 1 juta rupiah. Maka untuk kas sebesar 50 juta dikurangi dengan potongan pembelian sehingga kasnya berkurang sebesar 49 juta. Untuk jurnalnya, utang dagang di sebelah debit sebesar 50 juta, potongan pembelian di sebelah kredit 1 juta, dan kas di sebelah kredit sebesar 49 juta. Jika dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, maka akan tampil sebagai berikut. Kolom tanggal diisikan dengan tanggal transaksi yaitu 5 Maret 2020. Nomor bukti diisi BKK-21. Kolom keterangan bisa diisi dengan nama perusahaannya yaitu PT Jaya. Setelah itu, nominal 50 juta, nominal pelunasan, diisikan ke kolom utang dagang, di mana utang dagang sebesar 50 juta telah berkurang sehingga utang dagang di sebelah debit dituliskan nominal 50 juta rupiah. Kemudian, diskon yang diberikan sebesar 2%, nominalnya 1 juta rupiah, diisikan di kolom sisi kredit akun potongan pembelian. Sehingga untuk akun kas 50 juta dikurangi 1 juta, nominalnya adalah 49 juta. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus di atas. Sehingga ada transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus sebelumnya akan dicatat ke dalam jurnal umum. Misalnya, retur pembelian dan retur penjualan. Untuk bentuk kolomnya sama dengan kolom jurnal umum pada perusahaan jasa. Kolom yang pertama yaitu tanggal, kolom yang kedua yaitu nomor bukti, kolom yang ketiga keterangan, dan kolom yang keempat ref. Kolom selanjutnya adalah debit dan kolom kredit. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak contoh transaksi berikut. Pada tanggal 20 Maret 2020, dikembalikan barang dagang yang dibeli pada 13 Maret 2020 senilai 5 juta rupiah dengan nomor bukti KN 10. Maka jurnalnya adalah kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi yaitu 20 Maret 2020. Kolom nomor bukti diisikan KN 10. Kemudian transaksi pengembalian barang dagang memunculkan akun utang dagang di sebelah debit dan akun retur pembelian di sebelah kredit diisi di kolom keterangan. Nominalnya sebesar 5 juta rupiah diisikan ke kolom debit di bagian utang dagang dan sisi kredit retur pembelian. Nah, demikian penjelasan jurnal khusus dari saya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat saling memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, karena sebaik-baik manusia masih tetap memiliki kelemahan.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.